Hai guys, kalian siap dengerin cerita yang bikin merinding? Kali ini kita bakal ngulik salah satu organisasi agama paling kontroversial dan menyeramkan di Jepang, yaitu Aum Shinrikyo. Bayangin, dari kelompok spiritual yang katanya bawa pencerahan, berubah jadi mesin pembunuh yang bikin seluruh Jepang ketakutan. Nggak cuma itu, mereka bahkan nyoba bikin kiamat versi mereka sendiri. Penasaran? Yuk, langsung aja kita mulai. Sejarah awal dari guru spiritual jadi pemimpin kultus. Semuanya berawal dari seorang pria bernama Shoko Asahara alias Chizuo Matsumoto. Tahun 1984, dia mendirikan Aum Shinrikyo yang awalnya ngaku sebagai kelompok spiritual yang gabungin ajaran Buddha, Hindu, dan ramalan kiamat. Asahara ngaku dirinya adalah guru pencerahan yang bisa ngebawa pengikutnya ke level spiritual tertinggi. Tapi jangan salah, di balik wajah baikannya, Asahara punya ambisi gila-gilaan. Dia berhasil narik ribuan anggota, kebanyakan anak muda, dan orang-orang terpelajar yang merasa tersesat di dunia modern. Mereka percaya banget sama Asahara sampai rela ninggalin keluarga dan nyumbangin harta mereka ke kelompok ini. Gimana bisa ya? Aum Shinrikyo menarik orang untuk gabung. Padahal kita tahu orang Jepang orang paling cuek sedunia. Oke. Jadi gini, Shoko Asahara, pendiri Aum Shinrikyo, menggunakan berbagai teknik manipulasi psikologis dan taktik persuasif yang canggih untuk menarik pengikut. Ada beberapa teknik yang dia gunakan untuk mempengaruhi orang-orang agar bergabung dengan Aum Shinrikyo. Pertama, memanfaatkan kerentanan emosional. Asahara sering menargetkan orang-orang yang merasa terasing, stres, atau tidak puas dengan kehidupan modern. Ini termasuk mahasiswa, profesional muda, dan orang-orang yang sedang mencari makna hidup. Kedua, membangun karisma dan otoritas. Asahara menciptakan citra dirinya sebagai seorang guru spiritual yang memiliki pengetahuan dan kekuatan supranatural. Dia mengklaim dirinya sebagai reinkarnasi dari tokoh-tokoh spiritual besar seperti Buddha dan Yesus. Ketiga, menggunakan teknik brainwashing, cuci otak. Anggota baru sering diisolasi dari keluarga dan teman-teman mereka. Ini membuat mereka lebih bergantung pada kelompok dan lebih mudah dipengaruhi. Keempat, menjanjikan kekuatan dan pengetahuan rahasia. Asahara menjanjikan akses ke pengetahuan rahasia dan kekuatan spiritual yang tidak bisa didapatkan di tempat lain. Dia mengklaim bahwa hanya melalui Aum Shinrikyo, seseorang bisa mencapai pencerahan sejati. Dengan kombinasi teknik-teknik ini, Shoko Asahara berhasil menarik ribuan pengikut dan menciptakan sebuah kelompok yang pada akhirnya menjadi sangat berbahaya. Kisah ini mengingatkan kita akan pentingnya kewaspadaan terhadap kelompok-kelompok yang menggunakan manipulasi dan kontrol untuk mempengaruhi orang lain. Nah, ini baru awal ceritanya. Yang bikin greget, Aum Shinrikyo nggak cuman sekadar kelompok meditasi. Mereka punya rencana yang jauh lebih gelap. Di balik kegiatan spiritualnya, Aum Shinrikyo mulai berubah jadi organisasi kriminal yang bikin bulu kuduk merinding. Asahara dan para pengikutnya percaya bahwa dunia akan segera kiamat dan mereka harus menyelamatkan dunia dengan cara mereka sendiri. Tahun 1990-an, Aum Shinrikyo mulai terlibat dalam tindakan keji. Mereka ngebunuh orang yang dianggap pengkhianat, nyulik anggota yang mau keluar, dan bahkan bikin laboratorium rahasia untuk produksi senjata kimia. Gas sarin, senjata kimia mematikan jadi andalan mereka. Tapi puncak kegilaan mereka terjadi pada 20 Maret 1995. Bayangin, pagi itu, di kereta bawah tanah Tokyo yang padat, anggota Aum Shinrikyo melepaskan gas sarin dalam beberapa kereta. Hasilnya, 13 orang tewas dan lebih dari 6.000 orang terluka, dunia pun gempar, dan Jepang dilanda ketakutan. Ini benar-benar jadi salah satu serangan teror paling mengerikan dalam sejarah modern. Setelah serangan itu, polisi Jepang gerak cepat. Shoko Asahara dan para pemimpin Aum Shinrikyo akhirnya ditangkap. Tahun 2000, Aum Shinrikyo resmi dibubarkan. Asahara sendiri dijatuhi hukuman mati, tapi eksekusinya baru dilakukan tahun 2018. Tapi cerita nggak berhenti di situ. Beberapa mantan anggota bikin kelompok baru bernama Alevin dan Hikari no Wa.
Meskipun mereka bilang udah nggak ada hubungan sama kekerasan, pemerintah Jepang tetap awasi mereka ketat. Soalnya, siapa yang bisa lupa sama kekejian yang pernah mereka lakukan? Nah, guys, itu dia kisah Aum Shinrikyo dari kelompok spiritual yang katanya bahwa pencerahan berubah jadi mesin pembunuh yang bikin seluruh Jepang ketakutan. Ini ngingetin kita bahwa di balik wajah baik dan spiritual, bisa aja ada niat jahat yang tersembunyi. Jadi, selalu waspada, jangan mudah percaya sama kelompok atau ajaran yang nggak jelas asal-usulnya. Kalau ada yang ngerasa aneh atau nggak nyaman, lebih baik jauhin.